Assalamualaikum guys, balik lagi bersama gue Juraling. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja, sehat-sehat aja semua. Oke, di kesempatan kali ini gue pengen bahas soal MotoGP lagi. Dan kali ini yang gue pengen bahas adalah hasil balapan di GP Algarve Portugal kemarin. Dan ya, seperti yang kita tahu, hasil balapannya juga berjalan cukup seru. Dan ada hal yang gak enak juga dan sempat red flag. Apa aja kejadiannya? Gue di sini bakal bahas 5 kejadian yang terjadi di balapan semalam. Yang pertama, Pak Fabio sama Frankie benar-benar struggle di sini. Yamaha benar-benar super struggle di sini, dan menurut gue Yamaha benar-benar harus perbaikin penampilan dan harus perbaikin race pace juga buat di balapan terakhir. Karena ya Quartararo nggak tahu kenapa di sisa 6-7 lap terakhir itu crash, dan ya kemungkinan tadi ada bahas masalah bahu, dan kemungkinan bahunya agak trouble, dan ya Frankie juga finish di posisi terakhir. Itu bad banget buat Frankie karena juga settingan Vinales, dan menurut gue di sini nggak bisa salahin Franco juga. Dan ya kita bakal lihat di balapan terakhir nanti di Valencia. Dan bener-bener kayaknya Yamaha bener-bener super struggle, dan di Petronasnya aja kita ngelihat Rossi cuma bisa finish di posisi 13 dan Andrea finish di posisi bawahnya 14. Oke, next. Berikutnya bisa gue bilang ini red flag, tinggal sisa 2 lap. Ini bisa gue bilang wah enggak banget. Cara Iker Lecuona nyalip menurut gue agresifnya parah banget, dan itu sampai nyeret itu pembalap tuan rumah keluar, dan bahkan sampai nggak sadarkan diri menurut gue, bahkan sampai pingsan. Dan itu sempat ditandu Pak ke ambulan, dan menurut gue untungnya sadar dan ya Iker Lecuona minta maaf, dan ya udah jalan ke bench dan ke pedok, dan nggak terjadi apa-apa. Padahal itu juga cukup berbahaya menurut gue. Agresivitas dari Iker Lecuona ini kayaknya pantas lah menurut gue, kenapa nggak diperpanjang kontrak dan memutusin pindah ke Superbike akhirnya si Iker Lecuona sama HRC. Ya bad luck banget sebenarnya buat KTM pada balapan hari kemarin, dan ya benar-benar, tapi untungnya kedua-duanya selamat dan nggak terjadi apa-apa. Dan ya itu kata buat mereka berdua, respect. Yang ketiga ini bisa gue bilang Joan Mir nggak tahu kenapa di balapan kali ini benar-benar wah super duper happy lah. Kenapa? Karena sebenarnya Suzuki sendiri ngasih ini telat, ngasih device-nya lagi-lagi telat, ngasih tambahan buat power dari Suzuki ini. Karena ya seperti yang lo tahu, Suzuki di beberapa balapan terakhir kayaknya agak struggle dan agak berat buat raih podium. Tapi nggak tahu kenapa di balapan hari ini benar-benar bisa dikualifikasi. Dari kualifikasi itu bisa start posisi 3 tuh Joan Mir udah miracle banget. Karena ya seperti yang lo tahu, Suzuki itu paling susah buat masuk di barisan depan. Nggak tahu kenapa di kualifikasi, tapi begitu race tahu-tahu bisa bagus, tahu-tahu bisa jelek. Ya ini emang karena dari segi Suzuki selalu telat improve motor dan upgrade motornya itu selalu telat. Tapi buat gue di balapan hari ini benar-benar si Joan Mir benar-benar nggak ada kendala. Sempat fight sama Franco juga, si Francesco Bagnaia, dan gue ini hasil yang cukup bagus. Apalagi nanti di seri terakhir kita bakal lihat di balapannya kayak gimana. Dan menurut gue buat posisi 2 ini cukup bagus dan luar biasa Joan Mir, dan good job. Yang kedua Ducati benar-benar bagus banget, benar-benar nggak ada obat. Jadi ibaratnya begitu start gaspol, Franco langsung melesat, nggak ada lawan. Sempat ada perlawanan sedikit dari Joan Mir, tapi ya seperti yang lo tahu itu Ducati motornya kuat di situ, dan di balapan itu benar-benar pakai ban medium. Dan buat Jackie sendiri gue lihat agak struggle ya. Sempat fight sama si Alex Marquez. Wah, LCR tapi bisa fight sampai habis. Sampai benar-benar red flag dikibarin baru. Itu benar-benar bisa fight sama Alex, luar biasa banget. Dan menurut gue buat balapan kemarin tuh Ducati benar-benar nggak ada obat. Sumpah. Kayak wah udah nih gaspol aja lah pokoknya buat raih gelar konstruktor, dan akhirnya dikunci gelar konstruktor. Dan ini jadi
tambelan sedikit buat Ducati yang karena kemarin gagal raih gelar juara dunia sama si Francesco Bagnaia, dan ya ini jadi gelar berhasil pertahanin gelar konstruktor. Setelah tahun lalu juga berhasil dipertahanin juga di sini, berhasil ngerayain juga di sini, dan ya cukup bagus buat Ducati dan luar biasa. Oke, yang terakhir, prediksi gue buat balapan di GP Valencia terakhir, balapan terakhir. Yang pasti ini balapan paling emosional nanti di seri terakhir, karena ini balapan terakhir Valentino Rossi yang udah 21 tahun ya, dari tahun 2000 loh. Dari tahun 2000 sampai sekarang itu masih bisa napas di MotoGP, udah luar biasa banget. Perjuangan Rossi, karismanya, dari cara dia ngomong santai lah segala macam, itu udah inilah. Tapi di sini yang gue sorotin lagi adalah gelar tim. Di sini gelar timnya masih bisa kebuka antara si Yamaha atau Yamaha YZ Raymond Quartararo Morbidelli atau si Jackie sama si Francesco. Di sini ibaratnya benar-benar dua-duanya bakal fight mati-matian, apalagi si Frankie yang notabene finish kemarin di posisi terakhir, dan ya harus improve lah gitu loh, harus bisa ini. Dan Quartararo sendiri bakal mati-matian juga buat bisa fight habis-habisan buat di balapan besok di GP terakhir di Valencia. Dan di sini yang bisa gue bilang balapan ini juga cukup seru nantinya, dan ada aja dramanya, tahu-tahu hujan nanti, atau mungkin bakal terang, atau kita lihat mendung atau hujan, ya nggak tahu, karena balapan di seri terakhir tuh kadang ada aja gitu dramanya. Dan ini juga sebenarnya agak ragu-ragu juga gue, karena Marc Marquez juga kemungkinan nggak bakal turun, dan ada kemungkinan nggak bakal turun, tapi gue berharapnya bisa turun ya, karena kecelakaan gara-gara latihan juga sih ya. Jadi ya mau gimana lagi, emang ini udah nasibnya si Marc Marquez juga, dan ayolah, kemungkinan harus turun lah, harus bisa ini turun, karena ya ayo dong, di rumah loh, ini di rumah. Tapi ya kita bakal lihat nanti di balapan nanti di minggu depan ya di Valencia. Ya kita bakal lihat nanti apakah diturunin atau enggak, let's see aja. Oke, mungkin itu aja buat rangkuman GP Algarve Portugal ini. Sekian dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Kalian yang salah mau dikoreksi ya. Oh ya, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe.